Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita dengan NIM Q1 Asbas 803. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Sylvi Leila Fitri sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Baking dan Konfeksioneri yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan pengaruh pembuatan cake berbahan dasar tepung singkong yang disubstitusi dengan tepung kacang. Di sini saya memiliki 3 jurnal acuan sebagai topik pembahasan. Yang pertama, pengaruh substitusi tepung singkong, terfermentasi, dan tepung kacang merah terhadap kadar protein, kadar serat, dan daya terima cake. Yang kedua, tingkat pengembangan dan daya terima bolu kukus berbahan dasar tepung singkong yang disubstitusi dengan tepung kacang hijau. Dan yang terakhir, uji kadar protein pada pembuatan bolu kukus dari tepung singkong dan penambahan ekstrak buah naga merah dengan konsentrasi yang berbeda. Baiklah, kita masuk kepada pengertian cake. Cake dalam pengertian umum merupakan adonan panggang dengan bahan dasar tepung terigu, gula, telur, dan lemak. Cake dapat dibuat dengan bahan tambahan yaitu garam, bahan pengembang, seasoning, susu, dan bahan penambah aroma. Bahan-bahan tersebut dikombinasikan untuk menghasilkan remah yang halus, tekstur yang empuk, warna menarik, dan baik aromanya. Substitusi tepung yang digunakan pada pembuatan cake ini yaitu tepung singkong. Singkong merupakan tanaman yang memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. Kandungan gizi tepung singkong hampir sama dengan tepung terigu sehingga dapat digunakan sebagai pengganti tepung terigu. Kandungan karbohidrat kompleks tepung singkong lebih tinggi yaitu 87,3% dibandingkan dengan tepung terigu. Kandungan serat tepung singkong juga lebih tinggi yaitu 3,4% dibandingkan dengan tepung terigu. Tepung singkong didapatkan dengan cara menggiling ubi singkong yang telah dikeringkan lalu diayak sampai diperoleh butiran-butiran kasar dengan ukuran tertentu. Selanjutnya, kita masuk pada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen yang menggunakan rancangan acak lengkap. Di sini terdapat diagram alir pembuatan tepung kacang merah. Pertama, kacang merah disortasi, dipilih mana kacang merah yang berkualitas baik dan tidak. Kemudian, kacang merah yang sudah disortasi dicuci dan direndam selama 12 jam. Setelah direndam, kacang merah dikukus selama 20 menit dan selanjutnya dilakukan pengovenan selama 24 jam dengan suhu 70 derajat Celcius. Setelah dioven, kacang merah diblender dan diayak menggunakan ayak 80 mesh. Dan jadilah tepung kacang merah. Hasil penelitian yang diperoleh pada substitusi tepung tersebut diperoleh kadar protein pada pembuatan cake. Pada cake, semakin sedikit proporsi tepung singkong terfermentasi dan semakin banyak proporsi tepung kacang merah, maka kadar protein cake akan semakin tinggi. Sedangkan kadar protein pada pembuatan bolu kukus diperoleh semakin tinggi konsentrasi tepung dan buah naga yang ditambahkan pada bolu kukus, maka semakin tinggi pula kadar proteinnya. Selanjutnya, diperoleh hasil pada kadar serat cake. Kadar serat ini dianalisis pada substitusi dengan tepung kacang merah yang menunjukkan bahwa semakin sedikit proporsi tepung singkong terfermentasi dan semakin banyak proporsi tepung kacang merah, maka kadar serat cake semakin tinggi. Pada tingkat pengembangan, dianalisis pada substitusi tepung kacang hijau dengan nilai rata-rata tingkat pengembangan berkisar antara 93,76 sampai dengan 106,33.
Substitusi kacang hijau 7,5% memiliki tingkat pengembangan yang paling rendah. Tidak ada pengaruh substitusi tepung kacang hijau pada pembuatan bolu kukus terhadap tingkat pengembangan. Selanjutnya, terdapat hasil analisis pada daya terima pada cake. Pada warna, pada penelitian ini digunakan perbandingan tepung yang berbeda-beda sesuai perlakuan untuk menentukan kualitas warna pada cake. Kualitas warna pada cake dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh substitusi tepung singkong terfermentasi dan tepung kacang terhadap warna cake. Pada aroma, pada penelitian ini, panelis menyatakan suka terhadap aroma cake dengan substitusi tepung singkong dan tepung kacang, serta terdapat pengaruh aroma pada perlakuan. Selanjutnya, pada analisis rasa, berdasarkan analisis statistik on-way ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95%, menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh substitusi tepung singkong terfermentasi dan tepung kacang merah terhadap rasa cake. Sedangkan pada bolu kukus, berdasarkan uji statistik ANOVA, P kecil dari 0,05 HO diterima, maka ada pengaruh terhadap rasa bolu kukus. Selanjutnya, pada tekstur, berdasarkan analisis dengan tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa terdapat pengaruh substitusi tepung singkong terfermentasi dan tepung kacang merah terhadap tekstur cake, yaitu pada perlakuan 0,000. Pada bolu kukus, dengan uji statistik ANOVA P kecil atau sama dari 0,05 HO ditolak, maka tidak ada pengaruh terhadap tekstur bolu kukus. Pada kesukaan keseluruhan, berdasarkan uji statistik ANOVA, P kecil dari 0,05 HO diterima, maka ada pengaruh terhadap keseluruhan pada bolu kukus. Sedangkan pada hasil analisis cake menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh substitusi tepung singkong terfermentasi dan tepung kacang merah terhadap kesukaan keseluruhan cake. Kesimpulan dari penelitian ini disimpulkan bahwa pembuatan cake berbahan dasar tepung singkong yang disubstitusikan mempengaruhi sifat fisik dan kimia pada cake, seperti kadar protein, kadar serat, tingkat pengembangan, daya terima, serta organoleptik seperti aroma, rasa, tekstur, dan warna. Secara keseluruhan, panelis menyukai cake dan bolu kukus yang dihasilkan dari substitusi tepung singkong dan tepung kacang sesuai dengan jenis perlakuan. Sehingga tepung singkong tersebut dapat menghasilkan cake dengan kandungan protein dan serat yang tinggi serta memiliki karakteristik yang sama dengan cake yang berbahan dasar tepung terigu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.